Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di sini, PDK kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan mempresentasikan produk apa yang telah kami hasilkan pada project 1 ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Carolus Christopher Bintang dengan NPM 2207111899. Dan saya rekan kelompoknya Mas Bintang, nama saya Eugene Jetro Kusumawardana dengan NPM 2207111908. Oke, masuk pada bagian pertama, yakni permasalahan awal. Jadi permasalahan awal yang kami dapatkan ini adalah kami itu merancang sebuah permainan dengan genre konstruksi, yang mana kami memikirkan bahwa permainan ini harus kompleks dan juga menarik. Jadi dari hasil brainstorming kami memikirkan sebuah modifikasi dari sebuah permainan konstruksi yang bernama Jenga atau biasa disebut Stucco, yang mana merupakan sebuah permainan berjenis konstruksi. Dengan menambahkan dinamika permainan ini, kami berharap bahwa permainan ini akan menjadi lebih kompleks dan juga yang pasti akan lebih menantang untuk para pemainnya nanti. Dengan menambahkan tantangan pada batang-batang Stucco ini, keberuntungan juga akan mempengaruhi permainan dari stack order yang kami buat ini. Jadi tidak murni hanya dari skill saat pemain ini menarik sebuah Stucco. Oke, jadi selanjutnya tujuan dari saya dan rekan saya membentuk game kombinasi yang baru ini dari kombinasi game yang berjudul Stucco atau Jenga itu. Tujuan kita membuat game stack order ini adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta meningkatkan ketelitian kita dan keberanian kita. Dimana game ini penuh dengan tantangan-tantangan yang baru dan yang akan ada di setiap batang-batangnya. Jadi dimana nantinya akan ada banyak tantangan yang tidak terduga di setiap baloknya. Tentunya permainan ini bisa dimainkan oleh siapapun yang berusia remaja hingga dewasa. Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jenis permainan dan jumlah pemain. Jadi jenis permainan kami ini, kami membentuk sebuah permainan dengan jenis konstruksi dan nanti akan dimainkan oleh 2-4 orang. Mengapa kami merancang 2-4 orang? Tentu saja karena kami sesuaikan dengan jumlah Stucco yang kami rancang nanti, sehingga permainan tidak akan berjalan terlalu cepat dan juga tidak akan berjalan terlalu lama. Sehingga kami juga memikirkan kalau misalkan durasinya itu terlalu panjang, maka permainan akan menjadi membosankan pula. Oke, di sini kita masuk ke langkah-langkah gimana untuk cara bermain game yang telah kita buat ini. Langkah pertama itu 2-4 orang itu melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan cara suit melalui gunting batu kertas untuk menentukan giliran-giliran selanjutnya. Langkah kedua itu orang pertama bebas memilih Stucco yang ingin diambil terlebih dahulu. Lalu lanjut ke langkah ketiga, pemain pertama harus mengecek apakah terdapat tantangan game yang ada di balik Stucco tersebut untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Atau jika beruntung mendapatkan Stucco tanpa tantangan, maka pemain tersebut bisa melanjutkan permainannya dengan gampang atau lebih mudah. Lalu langkah keempat, setelah pemain pertama menyelesaikan tantangannya, langsung lanjut ke pemain berikutnya. Oke, selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima kita bermain, para pemain ini bermain hingga tumpukan Stucco ini rubuh sampai ke giliran orang terakhir, dan orang yang merubuhkan Stucco adalah orang yang kalah. Langkah keenam, peserta yang menjatuhkan Stucco ini akan kalah dalam permainan dan akan mengambil tantangan terakhir yang berbeda dengan tantangan in-game atau tantangan yang harus dilakukan selama permainan ini berlangsung. Nah, dilanjutkan dengan peserta yang tadi kalah harus mengambil tantangan terakhir dengan cara random pick atau ambil secara acak dengan posisi mata tertutup. Jadi ketika tumpukan Stucco ini sudah rubuh, pemain terakhir ditutup matanya dan secara acak mengambil Stucco untuk menentukan tantangan terakhir ini apa yang dia dapat. Dan langkah terakhir, peserta yang kalah melakukan tantangan terakhir yang sudah dipilih dan permainan bisa diulang kembali, serta semua pemain wajib mengikuti tantangan yang tersedia tanpa adanya penolakan.
papat aku, papat 6. Lalu di sini kita memiliki beberapa peraturan dalam game stack order yang telah kita buat ini. Yang pertama itu pemain wajib mengambil stako secara langsung dan tidak boleh dikembalikan di tengah-tengah. Jadi kita saat pertama kali memulai, siapapun yang memulai dalam permainan ini, dia tidak boleh mengambil dengan ragu-ragu. Begitupun pemain-pemain selanjutnya. Jadi kita cuma boleh mengambil sekali tarik dan langsung diambil. Nggak boleh ragu-ragu. Dan peraturan yang kedua, setiap pemain harus melaksanakan gilirannya sesuai dengan home pimpa dan suite yang telah dilakukan sebelum permainan dimulai. Lalu peraturan yang ketiga, setiap pemain harus bermain dengan sportif tentunya. Oke, kemudian peraturan selanjutnya adalah pemain wajib melaksanakan tantangan yang sudah ada. Jadi ketika seorang pemain ini mengambil stako dan mendapatkan tantangan, pemain tersebut tidak boleh melakukan penolakan apapun. Lalu dilanjutkan dengan pemain yang menolak akan melaksanakan tantangan akhir dan diperbolehkan untuk pemain yang lain menentukan tantangan untuk pemain yang menolak melakukan tantangan ini. Lalu selama permainan, para pemain dilarang berkata kasar atau akan langsung dianggap kalah dan mengambil tantangan akhir. Oke, di sini kita memiliki pembagian peran melalui home pimpa dan suite untuk menentukan siapa yang main pertama dan selanjutnya. Dan yang kedua, kita punya pelanggaran dan hukuman. Pelanggarannya itu jika tidak langsung menarik stako, maka wajib mengambil satu stako lagi dari letaknya bebas. Dan yang kedua, jika menolak der, maka akan diberikan tantangan bebas sesuai oleh kesepakatan pemain yang lain. Yang ketiga, di sini ada penilaian dalam permainan ini. Cara penilaiannya adalah dengan sistem penentuan siapa yang kalah. Jadi untuk permainan kami ini yang menang adalah pemain yang tidak kalah ya. Jadi pemain yang kalah itu pemain yang merobohkan stako adalah yang kalah, dan sisanya sesuai dengan jumlah pemain sisa adalah pemain yang menang. Oke, di sini kita menggunakan alat tambahan yaitu kertas yang berisi peraturan-peraturan yang sudah kita tentukan dan tinggal dijalankan oleh para pemain saat permainan sedang berlangsung. Di sini kita menggunakan modifikasi dari kertas-kertas ini yang kita buat semenarik mungkin dengan desain grafis digital. Jadi kami memodifikasi sebuah kertas agar tidak polos dan tentunya sesuai dengan tema permainan yang kami tentukan dari awal. Oke, di sini adalah daftar dari Final Dare kami, di mana Final Dare ini merupakan tantangan akhir yang akan diambil oleh pemain yang kalah dengan cara random pick yang tadi. Jadi Final Dare ini berbeda dengan tantangan in-game, di mana tantangan in-game adalah tantangan yang dilakukan pada saat permainan sedang berlangsung. Dan di sini kita memiliki tantangan in-game yang dimana tadi rekan saya sudah bilang bahwa tantangan ini berbeda dengan tantangan yang di Final Dare. Jadi tantangan in-game ini hanya fokus pada saat kita sedang bermain, dan tantangan Final Dare adalah dimana yang lebih difokuskan untuk siapa yang kalah. Oke, jadi kenapa jumlah tantangan in-game dan Final Dare itu tidak tepat 30? Yang pertama, tantangan in-game kami mempertimbangkan bahwa tantangan in-game ini tidak sampai 15 karena yang pertama kami menyisakan stako yang akan ditaruh di paling atas itu tidak berisi tantangan in-game maupun tantangan Final Dare. Dan yang kedua, kenapa tidak penuh? Karena kami mempertimbangkan mengenai durasi pula. Kalau misalkan permainan berjalan terlalu lama, kami memikirkan para pemain yang akhirnya akan bosan dan tidak tertarik untuk bermain lagi. Oke, jadi di sini saya dan rekan saya telah membuat kemasan stack order yang dimana kita buat semenarik mungkin untuk memikat para konsumen. Jadi kemasan ini nanti kami rencanakan dengan bahan kardus atau karton sehingga kemasannya tidak mudah rusak, dan apabila permainan ini akan ditaruh di sebuah public space atau tempat publik dan banyak orang yang akan bermain, kemasan ini tidak akan mudah kotor dan tidak mudah rusak. Oke, di sini kita memiliki 3 contoh blok yang telah kita buat, yang dimana blok yang kita buat itu memiliki tinggi 2 cm,
lebar 2,5 meter dan panjang 7,5 cm. Dan di sini kita menggunakan 3 warna yaitu biru, ungu, dan pink, yang dimana warna-warna ini adalah merupakan warna yang mencolok dan mudah menarik para konsumen. Dan warna ini kami sesuaikan dengan bungkus atau cover dari stako kami. Dan kami memilih ketiga warna ini karena menurut kami warnanya menarik dan yaitu tadi menarik konsumen untuk bermain. Oke, di sini ada jaring-jaring blok yang telah kami rancang seperti tadi dengan ukuran tinggi 2 cm, lebar 2,5 cm, dan panjangnya 7,5 cm. Ini untuk contohnya berbeda-beda warna agar mudah diperhatikan saja. Namun nanti per stakonya memiliki satu warna solid antara biru, ungu, dan pink. Ya, di sini kita memiliki contoh tabel tantangan kita, yang dimana seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada tantangan dare in game atau tantangan dalam game, dan ada final dare yang dimana tantangan yang hanya berfokus pada siapa yang kalah. Oke, jadi untuk dare in game atau tantangan in game itu kami lambangkan nanti di stako dengan simbol angka Romawi. Dan untuk final dare akan kami tuliskan di stako dengan angka biasa. Oke, ini adalah poster dari produk kita yang berjudul Stack Order. Oke, poster ini kami mengambil tone warna sama dengan bungkus dan juga blok stako kami, sehingga secara keseluruhan dari mulai blok stako, bungkus, dan poster memiliki aliran warna yang sama sehingga mudah dikenali dan menarik konsumen. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kami melalui video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini membantu. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Saya Bintang dan saya Jetro. Terima kasih.